Begitu kamu Hmm. berdoa, kamu harus bilang begini, terima kasih untuk Hmm. calon suami yang terbaik yang dari Tuhan. Aku percaya Haleluya. calon suamiku Haleluya. saat ini sedang menyembah dan baca firman Tuhan. Itu dong. Sekalipun Yes. kita nggak tahu calon suaminya kita siapa, tapi beriman gitu. Harusnya dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan terima kasih. Jodohku lagi on the way. Hmm, Itu. itu. Jangan Masa. laki-laki begini, Tuhan, Hmm. apa salah dan dosaku Tuhan? Dan cintaku dibuang-buang, makanya ada lagunya. Hmm. Apa salah dan dosaku Hmm. Tuhan, Hmm. sehingga jodoh belum datang-datang. Apa Hmm. salah dan dosaku Tuhan, aku goyang, aku goyang, aku goyang. Itu. Lagi. Nah, ini dia. Haleluya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan Hmm. buat Pastor Joe. Pak, gimana supaya bisa ikhlasin dia sama orang lain? Hmm. Ya Gimana cara ikhlasin aja. ngiklasin dia? Ya ikhlasin aja Ma- lah. Masa pakai metode 3 langkah mengikhlaskan kan enggak kan? Iya. Ah, Makanya harus sorry, eh harus Rosalinda, pakai Rosalinda, Rosalinda jangan ribet, Rosalinda, ribet. Nah, makanya terus, makanya kalau yang kayak gitu harus denger lagu ini. Lagu ini. hmm, Makanya kita ikhlasin lah dia sama orang. Oh, dia maunya sama orang lain. Kalau dia maunya sama hmm, orang lain, yang rugi bukan kamu, yang rugi itu dia. Rosalinda, Asep, hmm. Gustaf. Kalau Yes, ternyata tanganmu selingkuh, yang rugi itu bukan kamu, dia yang rugi. ya, Makanya denger lagu ini. Ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku, sekalipun ya sakitnya, sakitnya, oh sakitnya, maafkan, engkau taklah untukku, karena engkau telah selingkuh, tapi ada wanita yang baik untukku. Begitu imanku. Kira-kira gitu. iya dong. Aduh. Udah Rancangan diselingkuhin dia Tuhan itu balas rancangan lagi. terbaik. Aduh, Amin. apa itu? Itu Itu. pertanyaan apa? Pastor, saya bacakan nih. It, Pastor, hmm. tanya dong, kita pacaran sama orang Katolik, masih satu agama atau beda agama? Tadi kan gua udah jelasin. Masih satu. Anto, aduh Asep, udah saya jelasin tadi. Nih ada yang nanya lagi nih. Ada yang Hmm, nanya ini. Siapa ini? hmm. Nona Nego, ini pertanyaan kedua kali kita baca. Ini berarti Nona Nego ini perempuan tidak hanya cantik, sampai 2 kali kita baca loh. Iya, jangan diulang-ulang. Maksudnya supaya kita dapat yang lain lagi itu pembahasannya yang Iya. keren. Ya udah kalau begitu, Nah ini sekarang dulu Eprina David, Mawati. Fit. Saya tanya dulu Fit. Saya tanya, menurut seorang David Herson, Hmm. wanita yang cantik itu seperti apa sih? Laki-laki yang ganteng itu seperti apa sih? Oke, buat saya cantik yang pertama cinta Tuhan. Itu udah harga mati. Cinta Tuhan, agak Cinta mati. Tuhan. Oke, Yang kedua, wanita yang cantik itu sayang terhadap orang tuanya. yang oke, oke. Oke, wanita yang cantik itu yang ketiga. Dia sayang dan peduli terhadap orang-orang yang kurang mampu. Wow, Contoh, yes. anak-anak jalanan, orang-orang kelaparan. Yang keempat, wanita yang cantik itu hidupnya mau berbagi dengan orang lain. Nggak pelit, Hmm, hmm, suka memperhatikan kesusahannya orang. hmm. Dan yang paling penting itu begini, kalau tadi wanita yang cantik, yang terakhir ini, saya menyebutnya wanita paling cantik. Wow, gimana tuh? Kalau yang keempat tadi itu wanita cantik. Kita cantik. Nah, kalau yang terakhir ini wanita paling cantik. Wanita paling cantik adalah wanita yang mau menerima
dengan segala masa lalu, dengan segala kelemahannya, kekurangannya, dan menatap masa depan, dan kemudian membangun rumah tangga bersama-sama. Buat saya, itulah wanita yang paling cantik. Wow, itu wanita yang cantik. Nah, sekarang Laki-laki yang ganteng. Seperti apa? laki-laki yang ganteng, yang pertama laki-laki yang cinta Tuhan, laki-laki yang sayang terhadap keluarga. Yang ketiga, laki-laki yang suka menolong orang yang lemah. Yes. Yang keempat, laki-laki yang suka berbagi, melayani pekerjaan Tuhan, peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Dan yang kelima, laki-laki yang tampan adalah saya. Termasuk saya juga. Semua laki-laki yang nonton ini Anda tampan semua. Tampan. Karena tampan hanya ditujukan untuk laki-laki, bukan perempuan. Ya, betul. Ada tuh, nanya tuh. Oke, nanti. Ini ada yang tanya cinta beda agama. Cinta beda agama nggak ada. Ini ada Endang Simurang. Teman rasa pacar itu gimana, Pastor? Teman rasa pacar. Teman tapi dipacarin kali ya? Atau aduh. Teman rasa pacar. Gimana itu ya? Maksudnya gini ya. Teman-teman pacar-pacar, nggak usah teman pacar. Gini. Soalnya ini agak bingung ini. Ini agak bingung. Temen rasa pacar. Ini hubungannya nggak jelas ini. Temen tapi rasa pacar. Teman rasa pacar, pacar rasa teman. Gimana itu? Bingung. Kayak nggak jelas ya, kayak gini. Mangga rasa durian. Durian rasa mangga. Durian tapi rasanya mangga. Kan nggak jelas nih. Ya kalau teman-teman pacar-pacar, kira-kira gitu. Berarti gitu, Son. Berarti hatinya dia lagi bermasalah itu. Iya, karena dia nggak tahu ini teman atau pacar. Iya, dia makan mangga, dia bilang durian. Yang lebih parah lagi gini. Istri orang tapi rasa istri sendiri. Ih. Astaga. Aduh. Astaga. Tobat itu. Ada. Temen rasa pacar, terus pacar rasa temen. Istri teman rasa ini. Rasa istri sendiri. Waduh, ini. Oke, ini baca lagi. Ini baca lagi. Tanya yang serem-serem. Ini agama nggak ada cinta beda agama. Ini banyak nanya sih cinta beda agama. Ini kayaknya ngotot nih. Gua salipin lu. Yesus sudah mati buat lu, tapi lu main-main. Nah, ini Andriani ini Pastor Jonathan punya pengalaman. Makanya gua nanya ini. Pastor, kalau pacaran dalam satu pelayanan itu menurut Pastor gimana? Ya bagus dong sebenarnya. Artinya yang pertama, kamu lebih kenal dia tuh, ya. Waktunya lebih banyak. Kamu lihat dia dari dekat. Orang yang lihat dari dekat dengan orang yang lihat dari jauh itu beda. Jadi kalau kamu bisa lihat dia dari dekat. Makanya ada pertanyaan berikutnya, Maria BR Simbolon. Mau nanya, Pak, kalau pacaran belum pernah ketemu, apakah salah? Wah, pacaran belum pernah ketemu. Berani amat ya belum pernah ketemu. Ini pertanyaan terkoplak dan terbingung, paling membingungkan mungkin. Gimana tuh? Kok bisa? Maksudnya kamu apa ya? Mungkin dia pikir pacar. Mungkin jadiannya lewat telepon, nembaknya lewat telepon, nikahnya mungkin lewat telepon kali. Nah, kok masalahnya kalau signalnya nggak bagus? Dicuri sama tetangga sebelah lah. Iya, pacaran lewat telepon. Terus kalau nikah lewat telepon. Kalau pacaran belum pernah ketemu, apakah? Gini, contoh gini. Ini agak bingung nih. Aduh.
Halo, kok putus, Pastor? Ya, terus bicara aja Son, bicara aja. Terus, Gimana? lanjut, lanjut. Iya, putus-putus. Lanjut aja, ngomong aja, lanjut, ngomong, nggak apa-apa. Belum belum pernah ketemu berarti beli kucing dalam karung. Ternyata dibuka, ternyata ular kobra. Gimana tuh? Ya nggak bener lah. Ya jangan pacaran lah kalau belum Iya, pernah ketemu. Ntar iya kamu aneh kan? ntar kamu berharapnya dapat Agnes Monica, ternyata ketemu, ternyata Omas. Nah itu dia, parahnya waktu itu. Perempuan cantik semua. Maaf itu Enggak, bercanda enggak, kecil. mas, dia lihat fotonya gagah tuh, terus pacaran. Begitu ketemu, nama Eke, Susi, Ih, si milik kita, ikan aneh kan? Geli dong, aduh geli banget begitu, geli banget. Janganlah, hmm. jangan dong. Teman-teman mesti tahu ya, malam ini kita pangkas habis ya, nggak bener kita pangkas habis. Yang laki-laki model Jangan. begini itu kita pangkas habis pokoknya. Masa masa hobinya ngejim kan? Hobinya ngejim. Hobinya ngejim. Hobinya ngejim. Begitu kenalan, nama Eke, nama Stan. Pak Pendeta. Gua pernah kayak gitu loh, Jo. Pernah kayak gitu. Gua pelayanan. Terus habis pelayanan, dia minta nomor gua kan. Nih, tanpa terserah deh, teman-teman. Gini ya, teman-teman mau tersinggung terserah. Teman-teman mau tersinggung terserah. Tapi ingat, homo nggak masuk dalam kerajaan surga. Masa? Gue habis pelayanan, Jo. Terus kemudian dia bilang begini, Pastor David, boleh nggak minta waktu itu BlackBerry, zaman BlackBerry. Bukan WA, udah WA. Cowok. Pelayan Tuhan, Jo. Dia minta, Pastor David, minta ini dong, minta nomor handphonenya. Iya. Gue udah balik nih. Dia WA, Pastor David, aku terpesona dengan khotbahnya Pastor David. Nah, aku bilang, wah puji Tuhan. Terus kemudian gini, aduh aku merasa jatuh cinta. Wih, jatuh cinta apaan? Dia suka gua, Jo. Terus. Kan serem, Jo. Terus. Emang kita laki-laki Terus Ya. kalau Tadi ada komen tuh. Kalau Ada Pastor Jo, komen. Ini ya, maksudnya Hah? ada komen. Mana tadi ya? Tadi ada komen. Jadi begini, kebenaran itu mutlak. Jadi ya, kebenaran itu mutlak. Saya nanti telepon balik. Kebenaran itu mutlak. Artinya kita tidak menghakimin, tapi kita kasih perbandingan. Ini yang benar dan itu salah gitu loh. Jadi tidak ada ranah menghakimi di sini, tapi kita kasih ini nih yang benar supaya kita tahu oh itu salah tuh, gitu. Nah ini kita coba join ulang. Oke. Ya, Fit. Ya, setuju banget Pastor Jo. Kita mesti sesuatu yang benar. Enggak, tadi gini.
dia rasa ini penghakiman, bukan. Artinya gini, kita kasih data yang benar supaya kita tahu ini yang salah gitu loh. Kita tidak akan tahu Setuju. yang benar kalau kita tidak ada data yang benar. Kita cuma Gini loh, punya data begini tapi tidak ada kebenaran. Kebenaran kan memfilter. gini, Filter tuh. gini, buat teman-teman, gini, Ya. Alkitab itu jujur terbuka ngomong apa adanya. Hmm, hmm, hmm. Sodom dan Gomora itu dihabisin karena Ya. penyimpangan tentang seksualitas sejenis. Hmm, Itu hmm. nggak bisa ditolerir. Ya. Karena apa? Karena Alkitab mencatat. Alkitab itu mencatat begini. Kamu kalau nggak bertobat dari dosa ini, kamu nggak masuk dalam Hmm, kerajaan surga. Jadi jangan merasa hmm. terhakimi. Ya. Karena gini, Bahaya karena kalau ini merasa bahaya juga kalau merasa terhakimin. Berarti kamu sedang iya. tidak kebenaran dong. Berarti kamu sedang tidak terima. Contoh kayak gini. Ya kamu berzina. Contoh. Saya ini ya, nih saya. Saya nggak tahu Pastor Joe. Pastor Joe kan hidupnya kan seperti ahli Taurat dan orang Saduki kan hidupnya. Contoh kayak saya nih, kayak saya. Ah, Saya pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Itu benar, saya ah, harus akui. Saya ah. pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Harus ngaku loh. Nah, orang ngomong, berzina itu, nah, kamu jangan tersinggung. Ya, Karena ya, berzina itu emang dosa. ya. Masa terus kemudian ada yang ngomong, ada kamu ngelihat orang lagi live, iya makanya berzina itu nggak boleh, berzina itu dosa, terus kamu merasa terhakimi loh. Sekalipun saya pernah jatuh dalam dosa perzinahan, ketika orang ngomongin Fit, berzina itu dosa, saya harus sadar, bukan Betul, merasa betul, betul. terhakimin. Oke, kita next ke ini lagi. Maksudnya supaya waktu yang ada karena begini, saya dengan David ini jarang-jarang bisa live begini. Artinya, jadi kalau kita Betul, punya betul. banyak waktu begini, ya sebenarnya sih puji Tuhan ya. Jadi Puji maksudnya Tuhan, saya puji Tuhan. ketimbang kita ngurusin eh, pikiran orang lain, apalagi hanya 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 masalah ketersinggungan. Ya sorry, kurang dewasa lah kalau begitu. Nah kita lanjut deh ini. Betul, betul. Pacaran kudus itu gimana sih bang? Pacaran kudus. Ayo, Pastor David. Oke, Pastor dulu yang jawab. Pastor Ju dulu jawab. Pacaran kudus itu ya yang pasti tidak berhubungan seks, ya, Setuju. tidak mengumbar-umbar kata-kata negatif untuk membangkitkan nafsu. Betul. Namun pacaran kudus itu begini, kamu menjaga, tolong garis bawahi kata menjaga. Menjaga kehormatan pasanganmu, itu namanya pacaran kudus. Betul. Jadi tolong, kalau kamu jaga, maka pacaranmu sampai menikah akan kudus. Betul. Ya, lanjut. Gini, Ya. saya mau berbagi nih. Malam hari ini khusus teman-teman, saya sedang pengen rilis buku judulnya Aku Jatuh. Hmm, Nah, hmm. teman-teman jangan pernah anggap sepele tentang pacaran. Ya. Oke? Saya bisa ngomong gini. Saya bisa ngomong ini sama teman-teman. Selama dengerin saya semua ya, dengerin saya semua. Selama saya punya pacar, bahkan selama saya punya mantan, saya nggak pernah selama mantan pacar saya, saya nggak pernah, maaf ya, saya nggak pernah nidurin mereka. Dengerin. Saya nggak pernah nidurin mereka. Satupun pacar saya nggak nidurin. Jadi tidurin itu apa? Melakukan hubungan yang itu suami istri. Ya, tahulah teman-teman. Teman-teman Hmm, udah dewasa. Gitu. Nah, hmm. tapi ingat dengarkan saya. Saya emang nggak pernah nidurin mereka. Tapi saya pernah melecehkan mereka. Hmm, hmm. Dengan cara apa? Ketika pertama kali saya cinta Tuhan, pacaran itu gandengan tangan aja kalau pernah alam nama Yesus, pergi tanganmu gitu.
Hmm. Satu kali, Jo, waktu pacaran, gua cium Jo, pacar gua, Jo. Rasa itu Begitu gua ada cium, ada 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 ternyata listriknya, ada listriknya. ternyata bukan hanya ada listriknya, begitu gua cium ternyata, wih, kenapa nggak dari dulu gua lakuin gini? Nah, tapi ingat, begitu saya cium, udah dong, ingat ya, manusia daging nih, selalu pengen lebih. Begitu setelah cium, Jo, tangan lari, Jo, lari kemana-mana. Kenapa? Karena itu, makanya gini, kekudusan itu mesti dari sini dulu, cara berpikir dulu. Duh, Dan keputusan ya. Sampai hari ini saya mau bilang sama teman-teman semua, saya nggak pernah nidurin pacar saya. Beneran, paling takut banget. Takut banget nidurin pacar gitu loh. Takut banget. Tapi, apa yang saya lakukan, itu sama dengan perzinahan yang keji. Grepe-grepe, pegang-pegang, udah. Makanya, kalau mau tanya pacaran yang kudus apa? Pacaran yang kudus adalah bawa pasanganmu untuk bertumbuh bersama, untuk dekat dengan Tuhan. Dan saling mengingatkan. Makanya harus sungguh-sungguh sama Tuhan agar pacaranmu benar. Ya, setuju. Jadi apa? Jadi kamu ketika pacaran harus buat persetujuan. Kalau kamu coba-coba langgar kekudusan, coba-coba ngerusak, maka kita pisah. Itu lebih bagus. Jadi istilahnya ada warning supaya kalian ada alarmnya. Setiap kalbu ini ada alarmnya. Betul. Dan itu penting karena kita kalau nggak begitu kadang kita anggap biasa, lama-lama jadi kecanduan. Menyepelekan. Ya, setuju. Ini tadi begitu gua off ya, itu Instagram gua banjir dengan follower. Banyak banget yang follow gua. Puji Tuhan. Berarti memberkatin. Tapi saya berdoa yang follow saya jangan cuma asal follow ya, tapi mau belajar bersama-sama dengan saya. Oke. Yes. Francisco Diego, pastor, membangun hubungan yang baik dengan seseorang. Tetapi saya sendiri takut untuk mencoba, pastor. Ya, gimana kamu bisa bangun hubungan kalau kamu mencoba? Francisco. Lama-lama kamu aku tinggal Alkitab loh. Kamu pengen bangun hubungan yang baik, tapi pacaran kamu nggak pengen, mencoba kamu takut. Gini loh, pacaran itu enak, gak usah takut. Mulai besok yang kamu suka tembak langsung. Ini Francisco ini aneh-aneh ini. Ini Francisco ini pasti kalau tidak orang Jawa, orang Batak ini, sama kayak saya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, itu dia. Rolina Sitohang. Lantas pegang tangan dan cium kening itu tidak termasuk pacaran kudus. Lain dari nggak pernah lakukan apapun kecuali pegang tangan dan cium kening. Nah, gimana tuh, Pastor Job? Nah, sekarang pegang gini. Untuk kamu bilang, kalau saya dicium kening atau pegangan tangan, berarti dia cinta saya. Jangan ukur kemurnian dari cinta sejati, dari ciuman, dari pegangan tangan. Cinta sejati itu bawa kamu ke masa depan dengan menjaga kamu. Nah, sekarang begini, masalah gini, coba kamu tanya ke dia, kita bisa nggak tanpa pegangan tangan? Kita bisa nggak tanpa cium kening? Kalau dia bilang nggak bisa, itu cinta apa yang dia punya sama kamu? Iya, betul. Untuk apa? Buat apa tanda cinta? Ya kalau mau lebih dari itu, biar cintanya tambah jelas, ya cuman bibir aja sekalian. Jangan nanggung gitu loh.
Makanya begini, makanya kalau bilang iya tapi kan nggak apa-apa kak, dia kan mau cium keningku, karena dia cinta dia mau cium keningku. Kalau memang uji cintanya, jangan cium kening, cium telapak Hmm. kakimu, dia mau nggak? Ah, itu. Tuh kan? Cium itu sekalian. Kalau kamu kentut suruh dia cium. Mau ndak dia? Maksudnya jangan ukur dari situ, Ya, nanti bahaya, 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 betul betul. bahaya, Ini ada bahaya. pertanyaan nih. Hmm, hmm, hmm. Wanita Bang Jo seperti apa? Siapa lagi nanya itu? Kenapa pertanyaan begitu? Ya, ya jawab dong. Apa itu maksudnya? Tipe wanita Bang Jo seperti apa? Wanita yang menurut Pastor Jo layak untuk jadi istri. Yang pertama, yang pertama dia bangga sama dirinya. Be. Oke, dia bersyukur dengan semua dirinya. Karena kalau dia nggak bangga dengan dirinya, masalah akan muncul. Ya, Hmm. artinya begini, mau kamu punya kekurangan apapun, kalau kamu bangga, wah saya bahagia banget tuh. Artinya gini, kalau kamu bangga, kamu akan melewati hal-hal luar biasa. Kamu akan menerima hal-hal Amin. luar biasa. Bahkan kamu akan melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Itu yang paling Amin. penting. Menerima diri bangga. Itu Nah, yang paling penting. ini kita perlu Yang jawab terakhir, nih pertanyaan. yang terakhir Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi saya. Itu udah. Itu aja, dua aja deh, dua aja, gak usah banyak. Dua aja. Nah, terus Ini ada pertanyaan dari Dovina. Pastor, dalam PDKT dengan seseorang, apakah lebih baik dengan satu orang saja atau dengan beberapa orang dalam waktu yang sama? kamu ngapain? Lagi mancing. Yang mana dimakan umpannya baru kamu angkat tuh pancingan. Jangan dong. Kamu Ya berarti kalau gitu, gini, kalau gitu bukan PDKT, nah, tapi jadi ah, temen. Jadi temen dulu, bukan PDKT. Kalau PDKT sama satu orang, jangan nanti dicap sebagai playboy atau playgirl. ya tebar Hmm, pancing di mana-mana. Yang mana dia makan tuh pancingan. Oh, gini. Oh, ini bahaya dong. Kan iya, kan bukan tukang pancing dan dia kan bukan ikan. iya. Jangan Nah, suka itu dia. memancing laki-laki. Iya, karena laki-laki gampang terpancing. Iya. Ini ya makanya jangan mancing laki-laki. Ya bener, gua paling marah tuh, paling marah dan sebel sama perempuan kalau pakai dandan. Aduh, kalau pakai baju itu udah, maaf ya. Kita itu, saya itu sebagai pendeta asal nyeblak dan asal hajar aja. Kalau dandan itu kayak kayak nggak bisa bedain gitu loh, kayak nggak bisa bedain antara, maaf ya, antara kamu itu dandananmu itu mau supaya punya harga diri atau jual diri gitu loh. Janganlah masa ada cewek yang dandan udah situnya kelihatan apa segala, aduh jangan dipamerin dong. Itu untuk suamimu, Hmm. jangan ditebar semua orang bisa menikmati dengan matanya. Ingat, Hmm. jadilah perempuan terhormat. Ya, Setuju. jangan bolong-bolong. Aduh, kadang serem sih. Maksudnya kayak pamer tubuh gitu loh. Tubuhmu itu bukan untuk dipamerin. Aduh, Yes. emang kamu KFC dipamerin, dibeli, terus dirasain, terus dimakan. Aduh, Hmm. bertobat ya perempuan yang kayak gitu. Tuh, pertanyaan tuh. Ferry Fernandez nih, Pastor, kalau kita menjalani hubungan, tapi orang yang kita suka itu sukanya sama yang lain, gimana dong? Wow, kalau saya tembak takut mati. Wow, calon Jangan pacarku takut ditembak. mati. Diapain dong? Hmm? Nembaknya pakai bunga. Jangan. Banyak pakai itu, bunga uang. Matre dong ntar. Ya kalau gini loh, kalau
Kalau ternyata kita menyatakan isi perasaan kita, ternyata orang itu suka sama orang lain, ya biarin. Berarti mungkin bukan waktunya buat kamu, gitu. Ya, Gak usah sedih, gak usah sedih. ya. Karena masih banyak wanita yang lain. Jumlah Sabar wanita bro, berapa di dunia? sabar bro, kita ada bersamamu bro, kamu nggak sendiri. Ya, nanti ketemu sama Oh, saya. Kalau kamu ternyata ditolak, saya peluk ya. Sambil saya ya. bilang, yang terbaik akan Tuhan berikan. Dan sedang on the way. Hmm. Tapi begitu Oke. gua peluk, jangan kamu bilang, kayaknya kamu yang terbaik. Sesama laki bro. Wah, Masa malu-malu. kamu kalau begitu. Oke, ada yang tanya nih. Kak, kalau ada cowok kata cinta, tapi ternyata dia udah dan pelayanan gimana tuh? Waduh. Dia punya istri, punya anak. Iya, terus ngomongin tentang cinta. Hati-hati loh. Serem amat. Itu Ya, dia manusia. miliknya orang. Bukan, hati-hati dia di kerasukan dia itu loh. Pasti kerasukan itu orang. Iya. Iya, bukan. Mesti ditengking yang begitu. Mana tahu ada roh ini masuk, roh apa nggak ngerti kita. Bahaya tuh. Tengking. Bila perlu kalau dia Iya. ketemu gitu, tengking pakai kaki. Keluar. Kayaknya yang kerasukan bukan cuma laki-laki yang punya anak, punya istri itu. Kayaknya perempuan yang mau juga kerasukan deh kayaknya. Itu dia. Waduh, bahaya itu. Banyak sekarang ini orang Iya, kerasukan. suaminya orang kok kamu mau. Tuh. Ayat Alkitab buat pacaran ada nggak, Kak? Banyak. Banyak. Matius 6 ayat 33. Ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka cowok, cewek akan disediakan bagimu. Itu semua tambahan. Keren. Iya dong. Ini ada yang tanya nih, Pastor, kalau kita pacaran tapi nggak sering ketemu gimana? Karena sibuk dengan tuh Apa tuh? LDR. Ah, Yang nanya, Pastor, kalau kita pacaran tapi nggak sering ketemu. nggak masalah sih. Bagi saya yang paling penting itu kepercayaan. Dan komitmen. Kepercayaan itu sangat mahal. Sangat Ah, mahal. tapi mah gini loh, tapi mah zaman sekarang sekalipun nggak ketemu kan, ini kan bukan tahun unta. Sekarang kan ada video call, Iya. ya kan? Kalau memang karena Jadi kalau kesibukan dia bisa bilang, telepon tiap hari. kalau dia bilang sibuk, sibuk, sesibuk-sibuknya ada orang, ada punya waktu lah. Paling tidak kalau kamu memang betul-betul sibuk, ya waktu boker kan bisa telepon. Kan ada waktu Iya. kosong untuk boker. Jadi memang mungkin terlalu sibuk ya, terlalu sibuk. Oke, Mungkin terlalu, nyanyiin dulu deh. ah? Nyanyiin dulu buat yang LDR. Aku mau nyanyiin dulu buat yang LDR. Boleh, boleh. Aku di sini dan kau di sana, jarang berjumpa. Bentar, Fit. Ambil air minum. Dekat di hati. Tenang aja, LDR Ya, Fit. cuma masalah tempat. Kamu, Hati kita tetap dekat. kamu jawab aja dulu. Jawab aja dulu. Saya mau ke toilet sebentar, buang air kecil. Ferry Fernandes play. Sesibuk-sibuknya kan, paling tidak waktu buang air kecil pun bisa teleponan gitu loh. Boker beneran. Oke, oke. Jawab. Teman-teman, covernya Pastor Jonathan Manulang, jangan lupa ya follow saya ya.
Cuma kalau live bareng, teman-teman bisa diberkati juga. Oke, Pastor tanya dong, ketika kita sudah bertobat dan mengaku dosa perzinahan. Ya, maksudnya gimana ini? Tanya apa? Oke, ya tanya. Wih, banyak banget nih pertanyaannya. Esther Tampu, gimana tuh cowok nyaman tapi tiba-tiba ngilang tanpa kabar? Cowok kayak gitu maunya harus diapain ya, Pastor? Cowok kayak gitu harus ditinggalin. Buat nyaman tiba-tiba dia ngilang udah kayak hantu aja. Ya kan banyak cowok itu yang datang kayak hantu. Dia datang perhatian, begitu tiba-tiba menghilang. Cowok kalau timbul tenggelam, hadir hilang kayak hantu. Cowok kayak gini diajak untuk bangun hubungan sama Sisi also. Oke, bro. Oke, tips move on sama mantan yang sudah diambil orang. Gampang. Caranya apa? Buat yang sudah diambil mantan, move on-nya apa? Dekat sama Tuhan. Nanti Tuhan juga akan kirim yang baru. Tenang aja. Tapi pacar saya Katolik. Tuh. Loh, Fit. Suaraku oke enggak? Hah? Masuk? Suaraku oke. Suaraku masuk? Oke. Oke. Aduh. Ini Ferry ini pertanyaannya dalam-dalam banget. Bagaimana caranya menghilangkan rasa rindu sama mantan? Rasa rindu jangan dihilangkan. Rasa rindu itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dinikmati. Nih, Ferry ini masa kangen sama pacarnya, dia mau bunuh rasa kangen itu. Jangan. Masa kangen sama pacar mau dihilangkan? Jangan dong. Pastor Joe aja pengen ngerain perasaan itu, kamu yang punya perasaan itu malah kamu hilangkan. Makanya Ferry. Bro, David. Ya. Saya mau tanya. Apakah sepenuhnya bahwa cinta itu ukurannya adalah perasaan? Enggak. Nah, gimana tuh, Pak? Coba, maksudnya supaya gini, supaya orang jangan patok ukuran dia jatuh cinta atau dia merasa, nah ini udah waktunya nih pacaran nih, waktu dia punya perasaan. Nah, gimana tuh? Gini. Kamu kasih gambaran. Jatuh cinta perasaan tapi pakai hati. Hati itu beda sama perasaan. Perasaan itu bisa berubah-berubah tapi hati itu enggak. Yes. Perasaan itu keren. Terus perasaan itu bisa dibujuk, bisa dibuat. Contoh, makanya begini ya, makanya perempuan itu banyak kalahnya di perasaan. Ini ada laki-laki dia suka sama cewek. Si cewek ini cantik nih, gimana ya supaya aku dapetin dia? Udah, laki-laki kan makhluk paling pintar kan? Maaf ya, laki-laki itu makhluk paling pintar dan makhluk paling kurang ajar. Jadi laki-laki itu dia pakai segala cara untuk menangin perasaannya cewek. Dengan cara apa? Dibeliin. Terus dikasih ini, dikasih itu. Perasaannya kena. Begitu perasaannya kena, kamu mau nggak jadi pacarku? Perempuannya bilang gitu. Mau nggak kita nikah? Makanya jatuh cinta itu bukan dengan perasaan, tapi dengan hati. yes. Kalau dengan hati berarti tanya Tuhan dong, iya kan? Yes. Kalau dengan hati Tuhan mau nggak aku sama dia? Dia yang terbaik nggak? Makanya kalau kita jatuh cinta itu jangan cuma pakai perasaan, tapi pakai hati. Hati itu mengandalkan Tuhan, dan hati itu, orang yang pakai hati itu lebih realistis dalam hidup.
Makanya orang yang cuma pacarannya karena perasaan, biasanya diomongin tentang cinta mulu. Ngomongin dong tanggung jawab. Kalau seumpama kita nikah, kita tinggal di mana, anak kita makan apa, pekerjaanmu bagaimana, kebutuhan hidup gimana. Jangan cuma kamu perempuan, terutama perempuan, dengerin para perempuan. Dengerin tuh perempuan. Dengerin perempuan. Perempuan, dengerin. Perempuan dengerin. Jangan kamu terlalu tipis sampai kamu gampang dibujuk, dirayu, dan dimainin perasaanmu. Dengerin tuh. Cuma atas dasar kata cinta. Tuh. Dengerin tuh. Dengerin. Pakai hati nih. Kalau orang yang pakai hati tanya Tuhan, kira-kira dia pasangan yang tepat nggak? Dia bertanggung jawab nggak? Ya. Banyak orang, ini perempuan nih, terutama perempuan nih. Karena perempuan itu kalah di perasaannya. Bagi sayang, aku cinta sama kamu, sayang. Tahu nggak, sayang? Dunia dan seisinya akan aku berikan untukmu. Si cowoknya pengangguran. Lu nggak usah ngomongin dunia dan seisinya. Lu aja kering dan lu nggak mau kerja, lu males. Kalau gini lah, cinta itu mesti realistis. Kalau ngomongin tentang cinta, jangan pakai perasaan, pakai hati. Keren. Setuju saya, setuju. Hati, jangan mudah digoda. Orang yang gini loh, orang itu perempuan yang pakai hati, nggak mudah digombalin dan dibujuk serta dibohongin. Pakai hati. Ya. Apalagi perasaan perempuan gampang berubah-berubah. Gimana kamu menggambarkan Fit? Bagaimana kamu menggambarkan bahwa perempuan itu makhluk yang lemah? Itu benar apa tidak? Gini, nggak ada satupun nggak yang lemah sebenarnya. Semua makhluk yang kuat. Cuma terkadang ada bagian yang bisa dilemahkan. Ya. Perempuan dengerin ya, perempuan. Perempuan, kamu itu makhluk kuat. Dengerin tuh. Kita live sampai pagi nih ceritanya. Wastaga. Dengerin ya perempuan. Perempuan itu makhluk yang paling kuat. Cuma jangan izinkan titik-titik lemah di dalam hidupmu. Jangan izinkan titik-titik lemah di dalam hidupmu membuat kamu jatuh. Yaitu apa? Telingamu, perasaanmu itu sama matamu itu loh. Kamu mesti jaga telinga sama matamu. Woi, jangan marah. Ini. Enggak, maksudnya gini loh. Masa perempuan digobalin sedikit, sayang aku cinta sama kamu. Ternyata yang gobalin udah punya istri, punya anak. Terus perempuan itu banyak pakai mata. Makanya hati. Melihat cowok pakai mobil mewah sedikit, aku mau, dia laki-laki idaman. Idaman apaan? Kamu nggak tahu kalau laki-laki itu bawa mobil mewah untuk gait banyak perempuan. Ya. Ya, lanjut. Ini kalau ini Ferry Fernandez khusus perempuan ya guys. Kak, kalau yang waria gimana? Pastor Jo. Aduh. Yang waria gimana Pastor Jo? Seram ya, maksudnya. Aduh. Gimana saya mau bilang waria ya? Ya bertobatlah. Maksudnya susah kita mau definisikan ini waria ini loh. Dibilang laki-laki iya, dibilang perempuan enggak, tapi kayak
perempuan. Bingung, nggak ngerti saya. Nggak, bertobat deh dulu, bertobat dulu baru. Bertobat. Ya, bertobat dulu lah. Kalau waria jodohnya siapa sih? Hah? Kalau waria jodohnya siapa? Itu dia. Masa pisang ketemu pisang, apel ketemu apel, gimana ya? Iya. Nah ini, gimana tuh cewek yang gampang baperan, Peser? Gimana nanggepin cewek yang gampang baperan? Dengerin ya. Kalau kamu baperan, dengerin ya. Kalau kamu baperan, kamu muter-muter di situ, hatimu terluka, tersayat, tersabik-sabik, tersayat-sayat, bukan karena orang lain, karena kamu. Kalau hatimu tersabik-sabik, mukamu jadi kelihatan kusut. Mukamu kelihatan kusut. Berkatnya juga jadi kusut. Masa depannya jadi kusut. Betul. Dompetnya jadi kusut. Betul. Kusut. Betul. Makanya begini, perempuan yang hidupmu dikuasai oleh perasaan, kamu gampang baper. Makanya main pakai hati, bukan main pakai perasaan. Gak ada istilah bawa hati, gak ada bawa perasaan, adanya baper. Itu ya orang kalau baperan ya, kalau dia lihat kucing ya, dia rasa kucing itu omongin dia lihat cicak, dia rasa dia. Capek deh orang baperan loh. Orang baperan, dia lihat nyamuk, dikiranya nyamuk itu gosipin tentang dia. Aduh. Jangan, nanti capek. Maksudnya udah COVID. Udah COVID kita ini udah susah mikirin COVID. Susah kerjaan, ditambah lagi baperan. Aduh, buka mata. Nah, ini ada yang nanya nih, Esther, kalau laki-laki itu hatinya kuat atau lemah? Aduh, mana ini ya? Laki-laki harus kuat, perempuan harus kuat. Karena begini, hanya orang kuat yang bisa menanggung beban. Setuju. Hanya orang kuat yang bisa melahirkan perkara-perkara besar. Perempuan, dengarkan saya baik. Kalau kamu mau melahirkan, maka pinggang itu mesti kuat. Bentar Jojo. Bentar Jo, aku mau baca ini Ferry Fernandes ini. Dari tadi aku baca terus nih Ferry ini. Oke, Ferry, gimana kalau kita pacaran jarak jauh? Terus kemudian dia nanya lagi, gimana rasanya diduain sama pacar? Ini Ferry ini, pacarmu ini statusnya jelas atau enggak sih kamu ini? Iya, atau jangan-jangan Ferry ini orangnya jelas atau gimana sih sebenarnya? Ferry Fernandes. Ferry, kamu jelas nggak orangnya? Ferry, kamu dari tadi. Ferry, kamu tadi. Ferry. Ferry. Aku takutnya nih, Tapi aku yakin lah Ferry ini laki-laki. Dia laki-laki. Cuma aku takutnya Ferry ini fotonya laki-laki, tapi di balik handphonenya ngetiknya begini. Ferry laki-laki. Maaf ya Ferry ya, kamu laki-laki. Ferry. Ferry udah bagus.
Sakit perutku. Aduh. Ferry. Fotonya laki-laki, tapi dia ngintip. Ah, aduh, aduh. Ferry nggak balas. Terakhir Ferry balas, tahu nggak? Dia balas apa? Jelas lah, sumpah. Pak baik dia fotonya cowok, tapi dia ngebalas. Aduh Tuhan. Serius, jujur saya selama live baru kali ini saya dapat kasus begini loh. Ini baru kasus pertama ini loh, kasus pertamanya. Aduh. Ferry. Tadi jangan-jangan ini kan kita takut, jangan-jangan fotonya kan cowok. Ternyata waktu dia ngetik gini. Terakhir kita bilang, Ferry, kamu jujur, kamu cowok atau cewek? Terakhir dia jawabnya begini, weh, cowok, sumpah. Gitu. Aduh, fair. Maaf ya Ferry ya. Itu yang masuk akal, yang nggak ngebingungin gitu loh. Aduh, kamu kayak punya pacar itu ada bayangan dengan ini soalnya, aduh bingung kita. Soalnya Ferry, pertanyaanmu itu bikin bingung Ferry. Soalnya dia tadi tanya, Pester, gimana kalau pacaran LDR? Oke, kan kita udah jawab, LDR kok kasihan berarti Ferry. Jadi dia pacaran jarak jauh. Terakhir dia tanya, Pester, gimana diduain sama cewek? Kamu hidupmu kasihan banget, udah LDR diduain lagi sama cewekmu. Kasihan sekali. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ayo nanya lagi, lanjut. Tanya. Ya, begini. Itu. Enggak, bentar, masih tentang Ferry nih. Ferry bilang begini. Iya, sabar, aku sedang dibully. Sabar ya Ferry, sabar ya. Sabar. Kita nggak bully, Fer. Ini namanya kita suka cita dengan pernyataan-pernyataan dengan statement-statementmu. Hati yang kukira kan obat, Fer. Iya. Kita dan lagian Fer, kita ini gila. Sampai keringatan saya ketawa. Aduh. Iya. Sampai keringatan saya ketawa. Dan lagian Fer, kita itu cuma mau mastiin di Ferry bener laki-laki atau enggak. Karena jangan sampai kamu ternyata perempuan, kamu sudah membohongi 2 pendeta loh. Ingat, dosa tertua apa? Membohongi Tuhan dan membohongi hamba Tuhan. Aduh. Oh, maksudnya cewek itu menduakan kita. Cewek ini Ferry ini bikin bingung, Job. Dia tanya gini. Maksudnya cewek itu menduakan kita, Pastor? Enggak. Yang kamu tanyain itu ceweknya siapa? Ceweknya tetanggamu atau cewekmu? Bingung. Aduh. Kayaknya bingung, Ferry. Habis nih waktunya nih. Gimana nih? Kita close. Jangan lanjut lagi lah. Astaga. Ya, kita perlu jawab, kita perlu beresin malam ini. Ntar. Nah,